Puji syukur nomor 333, sungguhlah indah rumahmu Tuhan. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di kau beri sarang. Alangkah ku tinggal di rumahmu, sorak dan sorai bagimu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumahmu. Tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan yang menuntun hati kita kepada kasih dan kesetiaan Kristus besertamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini. Dalam Injil, Yesus mengingatkan kita bahwa orang yang tamak atau loba atau rakus tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Orang seperti itu bodoh, sebab ia menyangka bahwa dengan mengumpulkan kekayaan, ia bisa jadi kaya dalam pandangan Allah. Harta sejati itulah yang harus kita cari. Harta dunia yang kita peroleh dengan susah payah adalah kesia-siaan, kata bacaan pertama, dan akan jatuh ke tangan orang lain. Menurut Paulus dalam bacaan kedua, harta sejati itu adalah perkara yang di atas, yang harus selalu kita cari dan pikirkan. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah yang diliputi karunia, kasih, damai, sukacita, pengampunan, dan pengertian. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini, kita mengakui bahwa kita di hari-hari yang lampau telah berdosa, mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa ini, dan agar supaya dengan hati yang lebih murni kita dapat lebih pantas merayakan perayaan keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menegaskan agar kami menjadi kaya di hadapan Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah harta sejati yang harus dicari setiap hati. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Mari kita memuji, memuliakan Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Puji syukur nomor 356. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, Engkau telah menunjukkan harta sejati yang harus kami cari di dunia ini. Berilah kami hati yang bijaksana, agar dalam usaha mencari harta sejati, kami tidak diselaukan oleh harta duniawi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari,
hatinya tidak tenteram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan.
Dalam ayat terakhir Injil hari ini, Yesus berkata, tetapi Allah bersabda kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Ketamakan, kerasukan, kerakusan agaknya merupakan roh zaman ini. Tamak berarti tidak pernah merasa cukup dan puas. Seorang cendekiawan Katolik, Dr. Daniel Dakidae pernah berkata, di Indonesia sekarang ini kantong-kantong Kristen hampir identik dengan desa tertinggal, Nias, Sumba, Flores, Timor, Papua, Tapanuli Utara, sebut saja yang lain, dan terus akan semakin tertinggal. Namun, dalam keadaan seperti itu, gereja masih getol dari mimbarnya, terus-menerus berkhotbah, seolah-olah kekayaan lebih berbahaya, lebih jahat daripada kemiskinan. Apa bukan justru yang sebaliknya yang harus dimaklumkan gereja? Miskin itu buruk, keluar dari situ. Menjadi kaya itu baik, berusahalah untuk menjadi kaya. Kalau orang-orang Kristiani sudah kaya, barulah gereja boleh berkata, hati-hati, menjadi kaya itu bukan segala-galanya. Tetapi sekarang orang Kristiani justru harus didorong juga melalui imannya untuk keluar dari kemiskinannya. Bukan puas dengan kemiskinannya karena mengharapkan surga. Saudara sekalian, sudah terlalu lama memang gereja dengan ajarannya secara tidak sadar meromantisir kemiskinan, memberi kesan seolah berusaha menjadi kaya, walaupun tidak salah, adalah sesuatu yang kurang mulia. Menjadi yang ditekankan adalah miskin dan beriman. Amat jarang gereja mengatakan kekayaan itu baik. Berusaha menjadi kaya itu baik. Karena itu orang Kristiani harus berusaha menjadi kaya dan beriman. Saudara sekalian, kita harus kembali pada teologi yang paling dasar dari seluruh kitab suci, yaitu teologi yang menolak dikotomi dan gradasi antara yang materi dan yang rohani atau yang spiritual. Yang dimaksud dengan dikotomi adalah pandangan yang memisahkan antara materi dan yang rohani atau yang spiritual, bahkan mempertentangkan keduanya. Dan yang dimaksudkan dengan gradasi adalah pandangan yang mengatakan bahwa yang rohani atau spiritual itu lebih penting, lebih mulia, lebih kudus daripada materi. Sekali lagi, pandangan-pandangan ini ditolak dengan tegas oleh kitab suci. Allah adalah pencipta segala sesuatu, baik materi maupun yang rohani atau spiritual. Dan Allah mengatakan bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Semua, termasuk yang materi itu. Saudara sekalian, manusia adalah kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Masing-masing punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan fisiknya, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan psikologisnya, kebutuhan untuk makna dan tujuan hidup. Kita bisa menambahkan kebutuhan intelektual, yaitu kebutuhan untuk belajar, untuk tahu lebih banyak. Semua kebutuhan itu sah, wajar, baik. Manusia bahagia kalau semua dimensi kebutuhan ini seimbang. Jadi kalau manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan materinya, itu baik, harus, tidak salah. Yang salah justru kalau tidak seimbang tadi. Biar miskin di dunia asal masuk surga, kata sebagian orang. Baswebu, mantan gubernur Irian Jaya, mengatakan, ya kalau masuk surga, kalau tidak kan tidak dapat kedua-duanya. Betul,
Jahatnya dan bahayanya ketamakan itu bukan karena uang, kekayaan, atau materi itu jahat, tidak, melainkan kalau tidak seimbang. Cukup tidak berarti bahwa kita tidak boleh berusaha untuk mencapai lebih dari itu. Yang dikecam Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 adalah kalau orang Kristiani itu tidak pernah bersyukur, hanya meratapi apa yang tidak dipunyai, tidak pernah mensyukuri apa yang ia punyai. Paulus mengajak umat Kristiani untuk bersyukur senantiasa. Artinya, cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Merasa cukup dulu, bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita. Baru dari situ kita berusaha untuk memperoleh lebih banyak. Setia dulu pada yang kecil, baru berusaha untuk yang besar. Di Nissan, seorang miliarder Amerika, Joseph Brotherton, tertulis, "A man's riches consist not in the amount of his wealth, but in the fewness of his wants." Terjemahan bebasnya, orang itu bisa disebut kaya bukan oleh karena banyaknya yang ia miliki, tetapi justru oleh karena sedikitnya yang ia ingini. Biar kayanya seperti Lim Siu Leong, tetapi kalau terus merasa tidak cukup, ia sebenarnya miskin. Dan ini yang disebut tamak itu. Apa, saudara sekalian, yang tidak beres dengan orang kaya dalam Injil hari ini, sehingga disebut Yesus dia orang bodoh? Itu karena dia seorang materialistis sekali, yang percaya bahwa dia dapat meraih kebahagiaan melulu melalui kekayaannya. Dia tidak melihat sedikit pun kaitan antara hidupnya dengan yang di atas, seperti kata Paulus dalam bacaan kedua. Dia mengurus hidupnya tanpa menyertakan Allah. Dia mengatur segalanya seakan-akan hidup ada dalam penguasaannya 100%. Pusat dunia adalah dirinya. Dia hidup hanya untuk diri dan kesenangannya sendiri, tidak peduli Allah dan sesama. Konkretnya, kalau orang karena begitu ingin kaya, lalu melupakan segala sesuatu yang lain, lupa kesehatan sendiri, lupa keluarga, lupa gereja, menghalalkan segala cara, mengabaikan norma-norma moral dan etika, orang pantas berusaha untuk menjadi kaya, tetapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip imannya sebagai orang Kristiani. John Rockefeller Jr., orang kaya Amerika, berkata, "The poorest man I know is the man who has nothing but money." Orang yang paling miskin yang saya ketahui adalah orang yang tidak punya apa-apa lain kecuali uang. Punya uang mungkin banyak sekali, tetapi tidak punya moral, tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya iman, tidak punya belas kasihan, tidak punya hati nurani, maka ia adalah orang yang paling miskin. Benar sekali. Sayang, ini yang sering terjadi. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam? Uang. Boleh cari uang? Boleh. Cari sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan melulu uang yang dicari. Carilah kebahagiaan. Carilah hidup yang bermakna. Carilah hidup yang berguna. Kalau itu yang Anda cari, uang bisa banyak membantu. Saudara sekalian, orang yang tamak adalah orang yang hanya ingin punya lebih banyak dan semakin banyak, tetapi kemungkinan besar tidak menikmati jerih payahnya. Ada dan banyak orang seperti ini. Semakin punya banyak, malah semakin terpenjara oleh kekayaannya. Yang benar adalah bekerja keras, ulet, rajin, gigih, penuh disiplin, berusaha memperoleh yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang sebenar-benarnya, tetapi juga berusaha menjadi orang yang sebaik-baiknya, kemudian menikmati apa yang dipunyai itu, serta memanfaatkannya untuk memuliakan Allah dan untuk berkat yang sebesar-besarnya bagi sesama. Jadilah kaya, tetapi jangan jadi orang bodoh. Tetaplah beriman. Amin.
Mari kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita menyanyi, ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa semesta, ku percaya Bunga penebus Allah turun di dunia dalam wujud manusia, jadi dosa dan durhaka kita dibebaskannya. Allah Putra menderita disalib untuk kita. 3 hari sesudahnya bangkit dari kuburnya. Ku percaya akan Dia, Roh Kudus Allah cinta, yang tinggal di hati kita. Marilah berdoa kepada Allah, asal tujuan segala makhluk di dunia serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gerejamu semakin suka melayani dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhanmu ya Tuhan, bagi masyarakat kita. Ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah berdoa. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilmahi kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa pagi ini, yakni anak-anak PPA, kita berdoa semoga Tuhan memberkati organisasi anak-anak ini dan semoga mereka menjadi tangan-tangan Tuhan yang membantu sesamanya. Bersama keluarga Turambi Walansendo, kita bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-27 tanggal 30 Juli yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berada bersama-sama dengan mereka, di tengah mereka, supaya mereka merasakan kebahagiaan yang datang daripada-Mu. Bersama keluarga Robong Umboh, kita bersyukur untuk penerimaan sakramen baptis dari anak terkasih. Bersama keluarga Pangemanan Tindangen, kita mengucap syukur sehubungan dengan hari ulang tahun dari anak terkasih Xavier Bonifacius Pangemanan yang genap usia 11 tahun tanggal 28 Juli yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya dan karyanya serta cita-citanya, pelajarannya sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah kerajaan-Mu doa kami. ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki. Dan semoga kami tetap percaya padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Persiapan persembahan puji syukur nomor 378, Ya Tuhan Allahku. 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Demi amanat cinta-Mu, ku ikhlaskan segalanya. Seluruh hidup bagi-Mu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Murah, terimalah lambang jerih payah kami mencari harta sejati
Sudilah Engkau menyatukannya dengan kurban Kristus, agar karenanya kami semakin tekun mencari dan memikirkan perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar mengucap syukur kepadamu dan menyanyikan madah kemuliaan serta pujian bagimu, Tuhan Bapa yang Maha Baik. Sebab dengan warta Injil Putramu, Engkau telah menghimpun segala suku, bahasa, dan bangsa menjadi satu gereja. Dengan pengantaraan gereja itu yang dihidupkan oleh kekuatan Roh-Mu, Engkau tanpa henti menghimpun semua orang menjadi satu. Sambil menyatakan perjanjian cinta kasih-Mu, gereja tanpa henti membangkitkan harapan yang membahagiakan akan kerajaan-Mu dan bercahaya cemerlang sebagai tanda kesetiaan-Mu yang telah Engkau janjikan untuk selamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dari sebab itu, bersama segenap bala tentara surga, bersama seluruh gereja, kami senantiasa memuliakan Dikau dengan satu suara sambil berseru. Puji syukur nomor 394, 394. Dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaruilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara umat beriman dan para gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu semakin menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara kalian, Allah adalah Bapa kita yang memberi rezeki kepada kita umat-Nya. Mari kita mohon kepada-Nya dengan kata-kata yang diajarkan Yesus, agar Ia memberi kita makanan yang sesungguhnya, yang memberi hidup kepada dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami, dan jangan Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Damai dan kesatuan kepada gereja-Mu. Jauhkanlah kami dari dosa melalui santapan Ekaristi, dan kiranya itu menjadi kekuatan kami dalam mengatasi kegelisahan dan ketakutan kami. Kiranya Ekaristi ini menyiapkan kami akan kedatangan kembali Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu.
damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur nomor 415. Yesus Tuhan kita, rejeki dari surga yang membuat kita hidup untuk selamanya. Berbahagialah kita karena diundang agar menyantap roti surgawi ini dan agar kita hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Puji syukur nomor 432, pujian kepadamu Tuhan. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur nomor 418, 418, Tuhan tak layak aku. Tuhan tak layak aku menyambut tubuh-Mu, santapan mulia. Semoga diriku bersatu denganmu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. Sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu denganmu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. Puji syukur nomor 423, aku rindu akan Tuhan. 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus
sakramen terkudus, aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah, Yesus tinggal di hatiku, aku
Marilah kita berdoa. Allah yang maha bijaksana, Engkau menyegarkan iman kami dengan kebijaksanaan sejati dan menguatkan hidup kami dengan makanan surgawi. Bantulah kami menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan mengembangkan pengetahuan yang benar tentang Allah, agar kami menjadi kaya di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-18 ini, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, PPA Santo Tarsisius, kemudian dekorasi OMK San John Baptist de la Salle, kebersihan wilayah rohani Santa Elizabeth, organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Pengumuman pertama, penyelenggara liturgi Jumat pertama, Jumat 5 Agustus 2022, DPP, kemudian dekorasi wilayah rohani Santo Mikael, kebersihan wilayah rohani Santo Ambrosius. Selanjutnya, penyelenggara liturgi pekan depan, Minggu 7 Agustus 2022, Misa Pagi, wilayah rohani Santo Fidelis dari Simaringen, Misa Sore, wilayah rohani Santa Ursula, dekorasi KTM Sel Bunda Teresa, kebersihan KBK Unit Santo Fransiskus dari Asisi. Selanjutnya, pastor paroki akan melakukan kunjungan keluarga kepada umat paroki, dan minggu ini giliran wilayah rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Stasi Kima Atas pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Mohon ketua atau pengurus wilayah rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah yang akan dikunjungi. Pastor paroki juga akan melayani kunjungan komuni untuk orang sakit dan lansia di Gereja Paniki Indah hari Sabtu 6 Agustus 2022. Mohon pendampingan dari ketua atau pengurus wilayah rohani. Info dari DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi dan DPP Bidang Pencatatan dan Laporan Keuangan. Rekoleksi sehari atau full day pembekalan fungsi dan tugas serta workshop laporan keuangan pengurus DPP, seluruh pengurus, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial dan ormas, ketua, sekretaris bendahara, pada hari Sabtu 6 Agustus 2022, tempat Leni Villa Minut mulai pukul 8.00 WITA. Akan ada surat pemberitahuan ke masing-masing pengurus atau ketua. Kemudian diundang kepada para pria mengikuti Pria Sejati Katolik atau Priskap yang kelima di Bukit Doa Alamanda tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022. Pengumuman selanjutnya bisa dibaca di dalam warta paroki. Kemudian panitia penabisan dan peresmian gereja stasi Santo Carolus Baromeus Kima Atas, mereka akan menjalankan kupon berhadiah, mohon kerjasama dari seluruh umat. Juga disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani agar dapat memasukkan statistik wilayah rohaninya masing-masing. Selanjutnya, bagi umat atau siapa saja yang berkerelaan hati untuk menyumbang sumbangan renovasi dan fasilitas gereja untuk pelunasan pembangunan menara lonceng, mohon dapat menghubungi bendahara atau bisa langsung ke sekretariat paroki.
Pengumuman dari panitia. Yang pertama, menyampaikan banyak terima kasih kepada umat yang telah ambil bagian dalam kerja bakti pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Panitia juga akan menjual daging babi yang akan dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2022. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada umat yang sudah berpartisipasi dalam pembelian nasi jaha dan pembagiannya akan dilaksanakan sesudah misa ini. Terima kasih. Jika ada tambahan dari pastor paroki, dipersilakan. Terima kasih atas pengumuman ini. Sebagaimana diketahui bahwa hari Jumat yang akan datang adalah hari Jumat yang pertama, tidak ada misa pagi. Karena itu orang yang biasa ikut misa pagi diundang untuk misa sore disambung dengan salve. Hari Jumat, hari Sabtu yang akan datang akan ada pastor akan antar komuni kepada orang tua dan orang sakit. Memang ada acara penting juga di paroki, yaitu hari Sabtu itu, hari Sabtu pertama dalam bulan itu sudah menjadi program rutin untuk pastor membawa komuni kepada orang tua dan orang sakit. Jadi tidak bisa dikorbankan. Jadi biarlah saya tetap membawa komuni kepada orang tua dan orang sakit mulai jam 8 pagi di GP ini. Sesudah itu baru menghadiri acara di paroki. Mohon ketua-ketua wilayah untuk juga membeli umat sekalian untuk membeli kupon berhadiah dari umat Kima Atas, merupakan juga sumbangan kita untuk kesuksesan acara pentabisan gereja di Kima Atas, dan itu kita tunjukkan dukungan kita dengan membeli kupon itu. Jadi mohon agar umat membeli, dan hadiah-hadiah akan diumumkan hari Minggu kedua dalam bulan Agustus. Demikian pengumuman-pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sukacita Tuhan kiranya menjadi kekuatan kita. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur nomor 692, Yesus mengutus muridnya. 692. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin Bapa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di
Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.